Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 Budaya positif. Perkenalkan, nama saya Widya Ratna Astiani, CGP Angkatan 9, kelas 161A2 Jawa Tengah, STN 08 Kedunguni, dengan fasilitator Bapak Parjio dan PP saya Ibu Nurrohmi Listio Handayani. Kesimpulan, peran saya meningkatkan disiplin positif dalam lingkup kelas. Guru menjadi teladan bagi murid seperti masuk kelas tidak terlambat, menerapkan disiplin kepada murid dari hal-hal kecil seperti piket kelas, melakukan pembiasaan, sholat berjamaah, pembacaan Asmaul Husna. Guru menjadi pengingat untuk siswanya agar selalu disiplin. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam. Jika kita tidak memiliki motivasi tersebut, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita sendiri. Selalu melakukan kolaborasi dengan wali murid terkait kehadiran dan kedatangan murid di sekolah. Motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Bedanya hukuman dan penghargaan membuat tidak nyaman untuk murid. Kalau untuk hukuman, perilaku agresif akan meningkat pada anak, murid jadi lebih suka menyembunyikan kesalahan. Itu kalau pada hukuman. Sedangkan kepada penghargaan, murid termotivasi untuk melakukan hal yang baik. Murid berlomba-lomba mendapatkan penghargaan dari guru. Berdasarkan slide sebelumnya mengenai hukuman dan penghargaan, peran saya bisa menjadi pemberi hukuman kepada anak atau memberikan penghargaan, tergantung pada konteksnya. Tapi hukuman yang akan saya berikan bukan bersifat fisik, namun bersifat konsekuensi ketika tertib itu dilanggar atau keyakinan itu dilanggar. Karena saya ada di jenjang SD, saya takut bila saya memberikan hukuman fisik pada anak, untuk anak akan mendapatkan efek negatif dan akan membekas sampai dia besar dan memberi mereka jadi tidak nyaman untuk bersekolah. Contohnya adalah anak tidak piket, maka dia mendapatkan konsekuensi mengganti piket di hari lain. Sedangkan untuk penghargaan, berdasarkan pengalaman saya berikan kepada semua anak karena mereka sudah berupaya keras fokus dengan suatu kegiatan. Contohnya kegiatan ANBK kelas 5. Penghargaan pada saat itu saya berikan mereka jajan. Saya pilih bentuk penghargaan itu karena lebih mudah, terus anak juga merasa senang. Contoh lain adalah sebelum pulang sekolah mereka akan mendapatkan beberapa soal. Bagi yang menjawabnya benar, boleh pulang duluan dan mendapat jajan. Hasilnya anak sangat antusias, walau ada beberapa anak yang sama sekali belum bisa menjawab dengan benar, namun dia memiliki keberanian untuk menjawab secara lisan. Apapun itu penghargaannya, bagi jenjang SD itu sangat diinginkan, terutama untuk anak-anak. Mereka memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu diakui oleh lingkungannya. Namun penghargaan ini juga tidak saya lakukan setiap hari, hanya beberapa momen saja dalam 1 bulan. Posisi kontrol restitusi. Manajer, pertama penghukum, contohnya adalah menghardik murid, kedua membuat anak merasa bersalah, berceramah menunjukkan rasa kekecewaan terhadap murid. 3, teman membuat alasan-alasan untuk murid, memantau, menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan. Peran saya sebagai guru dalam posisi kontrol. Kalimat kontrol tersebut saya baru melaksanakan 4 kontrol saja. Kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Semenjak ikut PGP ini
dan belajar posisi kontrol guru, saya jadi sedikit paham bahwa selama ini saya lebih suka menghukum dan membuat rasa bersalah pada anak, sehingga banyak anak malah takut dengan saya, takut dihukum. Kebetulan pas saya di sekolah lama, saya memiliki peran sebagai wakil kesiswaan. Maka ketika anak melihat saya, dia akan menghindar dan mempunyai karakter pemarah kepada teman-temannya. Saya akan mencoba memposisikan diri di posisi manajer, memberikan pertanyaan kepada murid jenjang SD dengan pertanyaan ringan namun dapat menggali permasalahan yang ada. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan muncul dari dalam diri anak dan itu membawa nilai-nilai kebajikan dan universal, mengikat tapi membuat anak merasa nyaman karena itu berasal dari keinginannya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Peran saya terhadap pembuatan keyakinan kelas pada jenjang SD adalah melalui diskusi. Lalu keyakinan itu didapatkan dari hasil pendapat para murid, disepakati bersama, namun belum sampai pada bagian didokumentasikan dan disosialisasikan kepada orang tua melalui rapat maupun melalui media sosial WA. Segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Peran saya kaitannya dengan praktek ini bahwa kegiatan ini sudah lama dipraktekkan, namun tidak tahu namanya apa. Setelah ikut PGP, tahapan yang selama ini saya lakukan itu adalah ternyata bernama segitiga restitusi. Akan saya coba sebarkan kepada teman sejawat tentang segitiga restitusi. Sebenarnya teman-teman sejawat saya juga sudah mengalami atau melakukan praktek segitiga restitusi. Namun memang sama dengan saya tidak mengetahui kalau itu namanya segitiga restitusi, yang merupakan kegiatan penyelesaian masalah anak dengan alur tanya jawab tanpa anak merasa terhakimi.